Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sabri dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro dengan NPM 2040302021. Pada kali ini saya akan memaparkan materi tentang dioda. Baik, kita mulai. Dioda. Dioda adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan semikonduktor. Dioda memiliki fungsi hanya mengalirkan arus satu arah saja. Struktur dioda adalah sambungan semikonduktor P dan N. Dioda biasanya terbuat dari bahan semikonduktor jenis germanium dan silikon. Simbol dan struktur dioda seperti pada gambar di bawah. Aplikasi dioda: 1. Sebagai penyeara setengah gelombang. 2. Sebagai penyeara gelombang penuh. 3. Penyeara atau rectifier. 4. Pemotong atau clipper atau sebagai pembatas. Dalam bahasa Inggrisnya limiter. 5. Penggenggam. Bahasa Inggrisnya clamper. Yang keenam, detektor puncak. Di dalam bahasa Inggrisnya peak detector. Lanjut ke karakteristik dioda. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Ini mana gelombang breakdown menuju ke bawah dan bias di tengah, forward bias naik ke atas. Forward bias maju, yaitu suatu keadaan di mana dioda dapat mengalirkan arus listrik dari sisi P kaki anoda ke sisi N kaki katoda tanpa adanya suatu hambatan. Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar tertutup. Seperti pada gambar di bawah ini, dioda dengan bias maju. Lanjut. Reverse bias atau bias mundur yaitu suatu keadaan di mana tidak akan terjadi perpindahan elektron atau aliran Hall dari P ke N maupun sebaliknya, dikarenakan baik Hall dan elektron masing-masing tertarik ke arah kutub berlawanan sehingga menyebabkan lapisan deplesi atau depletion layer semakin besar dan menghalangi terjadinya arus. Pada keadaan ini, dioda bisa dianggap sebagai saklar terbuka. Contohnya seperti pada gambar di bawah. Tegangan breakdown yaitu suatu keadaan di mana dioda tidak dapat menahan aliran elektron di lapisan deplesi yang disebabkan karena reverse bias. Pada dioda yang tidak dapat mengalirkan arus pada tegangan puluhan sampai ratusan volt. Yang kedua, tegangan kinetik. Tegangan pada saat arus mulai membesar dengan cepat dikarenakan forward bias pada dioda yang dapat mengalirkan arus dengan mudah. Kedua, apabila tegangan dioda lebih besar dari tegangan kinetik, maka dioda akan mengantar dengan mudah dan sebaliknya. Bila tegangan dioda lebih kecil, maka dioda tidak mengantar dengan baik. Tegangan dioda pada bahan silikon di atas 0,7 volt dan pada bahan germanium di atas 0,3 volt. Model dioda. 1. Pendekatan pertama atau dioda ideal. Pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai saklar tutup karena hambatan pada dioda dianggap bernilai 0. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Contohnya seperti pada gambar di bawah, yaitu pendekatan 1. Ini rangkaian forward bias, yang ini model forward pendekatan 1. Yang ini rangkaian reverse bias, yang ini model reverse pendekatan 1.
Karakteristik sesungguhnya seperti ini. Karakteristik model pendekatan seperti ini. Pendekatan kedua, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar VA, di mana VA untuk silikon sama dengan 0,7 volt atau 0,6 volt, dan VA untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai saklar terbuka karena hambatan pada dioda dianggap bernilai tak hingga. Contohnya pada gambar di bawah ini. Rangkaian forward bias seperti ini, model forward pendekatan 2 seperti ini, rangkaian reverse bias seperti ini, model reverse pendekatan 2 seperti ini. Karakteristik sesungguhnya, karakteristik model pendekatan 1. Pendekatan ketiga, pada keadaan forward bias, dioda dianggap sebagai sumber tegangan sebesar Y untuk silikon 0,7 volt atau 0,6 volt. Y untuk germanium sama dengan 0,2 volt atau 0,3 volt dengan resistansi forward RF yang terpasang secara seri. Pada keadaan reverse bias, dioda dianggap sebagai resistansi reverse. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini, yaitu rangkaian forward bias, model forward pendekatan 3, rangkaian reverse bias, model reverse pendekatan 3, karakteristik sesungguhnya, dan karakteristik model pendekatan 3. Jenis-jenis dioda. Yang pertama ada dioda Zener. Dioda Zener aktif pada saat reverse bias. Simbolnya seperti ini. Dioda Zener telah ditentukan dalam pembuatannya. Toleransi dioda Zener berkisar antara 5% sampai 10%. Dioda Zener akan mengalirkan banyak arus listrik jika tegangan terlalu tinggi dan mengurangi arus listrik jika tegangan terlalu rendah, sehingga menyebabkan tegangan stabil. Contohnya seperti pada gambar di bawah ini. Jenis-jenis dioda. Yang kedua ada LED, lighting emitting diode. Merupakan komponen yang dapat mengeluarkan emisi cahaya jika diberikan forward bias. Warna yang dapat dikeluarkan adalah merah, biru, hijau, dan lain-lain. Contoh simbolnya seperti ini. Simbol LED. Beberapa material pembuat warna pada LED. Yang pertama, aluminium gallium arsenide atau algaas, merah dan inframerah. Algaas dapat menghasilkan warna merah dan inframerah. Yang kedua, gallium aluminium phosphate dapat menghasilkan warna hijau. Gallium arsenide atau phosphate gas dapat membuat warna menjadi merah, oranye dan kuning. Gallium nitrate GaN dapat membuat hijau murni atau hijau emerald dan biru. 5. Gallium phosphate atau GaP dapat membuat warna menjadi merah, kuning, dan hijau. Zinc selenide atau disingkat ZnS dapat membuat warna biru. Indium gallium nitrate InGaN dapat membuat warna menjadi hijau kebiruan dan biru. 8. Indium gallium aluminium phosphide dapat membuat warna oranye, merah, oranye kuning, dan hijau. Silikon karbid yaitu SiC dapat membuat warna biru. Diamond dapat membuat warna menjadi ultraviolet. Silikon dapat membuat warna menjadi biru dalam pengembangan. Safir dapat membuat warna menjadi biru. Tegangan maju pada LED merah adalah 1,6 sampai 2,2 volt. LED kuning 2,4 volt, LED hijau 2,7 volt. Sedangkan tegangan terbaik maksimum yang dibolehkan pada LED merah adalah 3 volt. LED kuning 5 volt, LED hijau juga 5 volt. Yang ketiga ada fotodioda. Dioda yang bekerja berdasarkan intensitas cahaya.
digunakan sebagai sensor cahaya. Simbolnya seperti ini. Varaktor. Varaktor varikaps dioda yang bersifat seperti kapasitor variabel. P dan N seperti plat pada kapasitor dan lapisan pengosongan seperti dielektrik. Ketika dioda panjar mundur, lebar lapisan pengosongan semakin lebar dengan semakin besarnya tegangan reverse kapasitansi dikontrol oleh tegangan. Aplikasi tuning frekuensi pada televisi dan radio. Contoh seperti pada gambar di bawah. Yang kelima, rangkaian dioda, yaitu rangkaian penyiarah yang merubah arus menjadi AC menjadi DC. Rangkaian penyiarah setengah gelombang half wave rectifier, rangkaian penyiarah gelombang penuh, rangkaian penyiarah jembatan. Penyiarah setengah gelombang. Pada saat setengah periode positif, dioda panjar maju, sedangkan setengah periode negatif dioda panjar mundur. Arus keluaran menjadi searah dan berbentuk pulsa. F keluaran sama dengan F masukan. Ini skema rangkaiannya. Masukan, ini keluaran. Gelombang keluaran. Penyiarah gelombang penuh. Ketika P1 positif dan P2 negatif, dioda D1 panjar maju dan dioda D2 panjar mundur. Sedangkan ketika P1 negatif dan P2 positif, D2 panjar maju dan D1 panjar mundur. Bentuk gelombang keluaran positif pada satu periode penuh. F keluaran 2 sama dengan F masukan. Penyiarah jembatan. Pada setengah periode pertama saat A positif dan B negatif, arah aliran arus dari A ke D1, RL ke D3 dan B. Pada setengah periode berikutnya saat B positif dan A negatif, arah aliran arus dari B ke D2, RL, D4 dan A. Bentuk gelombang keluaran positif pada satu periode penuh seperti pada gambar di samping ini. Mungkin itu sekian dari presentasi saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.